Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah kita bisa bertemu bersama di majelis ini, di tempat ini. Semoga pertemuan kita yang kita rencanakan sampai hari Selasa betul-betul pertemuan yang membawa keberkahan di dalam perjalanan dakwah kita ke depan. Sebagaimana perpisahan kita menjadi sebab hilangnya ganjalan yang barangkali ada di antara kita sebelumnya. Dari apa yang telah disampaikan, saya menanggapi bukan dalam bentuk by name atau tidak dalam bentuk permasalahan yang ada, tetapi saya lebih mengerucut kepada pokok permasalahan yang harus kita sama-sama pahami bersama. Yang pertama, ketika kita bicara markas bersama as-sunnah kita, sesungguhnya MPA kita ini adalah kumpulan beberapa lembaga yang masing-masingnya berangkatnya adalah dalam rangka untuk ta'awun. Ta'awun merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan hendaklah engkau saling tolong-menolong dalam kebaikan dan jangan saling menolong dalam sebaliknya. Maka ini kita saling tolong-menolong. Dan ketika kita bicara kalimat ta'awun, saya pernah membaca bukunya Syekh Ali Al-Halabi Al-Athari, muridnya Syekh Nasir Al-Albani. Maka kalimat ta'awun ini ada dua bentuk. Ada at-ta'awun al-hisbi dan ada at-ta'awun syar'i. Ada kerjasama yang sesungguhnya nanti endingnya adalah jadinya hizbiyah. Jadinya ujungnya adalah kullu hizbin bima ladaihim farihun. Sementara kalau ta'awun syar'i endingnya adalah hadirnya maslahat, terhindarkannya masing-masing dari madarat. Itu maka agar ta'awun yang ada pada kita ini adalah ta'awun yang berbuah maslahat dan tidak mafsadah, maka harus dikawal. Dikawal dengan syariat, dengan agama. Maka rujukannya adalah syar'i. Rujukannya adalah dalil. Rujukannya adalah firman Allah dan sabda Rasulnya. Sementara kalau ta'awunnya ta'awun hizbi, nanti rujukannya adalah hukum-hukum, aturan-aturan yang semata-mata rujukannya adalah manusia. Dan itu nanti bisa saja yang nampak adalah sesuatu yang baik, tetapi hakikatnya adalah sebaliknya yang terjadi. Yang pertama, dan insya Allah Ustaz Abu Qatadah dan Ustaz Fauzi barangkali bisa mengoreksi barangkali kalau apa yang saya sampaikan itu keliru. Yang pertama. Yang kedua,
bahwa ta'awun yang terjadi di antara kita, lembaga-lembaga kita yang ada di Markas Bersama Sunnah ini, adalah ta'awun yang non-profit dan bukan sebaliknya. Ta'awun yang tidak berbuat dengan keuntungan. Bahkan yang ada ta'awun yang buahnya adalah justru kerugian gitu. Dan saya pastikan kedatangan antum masing-masing di sini adalah dalam rangka untuk menghadirkan ta'awun, dan ta'awunnya ta'awun non-profit. Bisa saja tidak ada di antara kita yang berharap setelah pulangnya dari pertemuan ini kemudian dapat badal muwasalat, ganti transportasi. Yang ada justru keluar biaya untuk kedatangan kita ke sini. Dan kita maklum itu karena memang kumpulnya kita di sini adalah bukan profit, yang masing-masingnya dengan MPI ini berapa gaji ketuanya, berapa gaji pembinanya, berapa gaji pengurusnya, dan berapa gaji yang lainnya. Jadi kita adalah kerja lillahi ta'ala. Insyaallah ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala terus menjaga niat masing-masing kita di dalam kita berada di Markas Bersama Sunnah ini. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika lembaga yang kita sebut Markas Bersama Sunnah ini kita mau rubah dari non-profit kepada non-profit, maka itu mengharuskan hadirnya nominal yang tidak sedikit. Kenapa? Karena dari sana akan ada aturan yang mengikat. Berapa kali mudirnya ngantor, gimana juga kantornya, berapa gajinya, dan kita yang ngantor harus kemudian menempelkan jarinya dan sebagainya. Itu kalau kemudian kita merubah dari non-profit kepada profit. Kalau dalam bahasa yang sekarang sedang viral, kita rubah, kalau profit artinya adalah lembaga yang naik kelas, non-profit lembaga yang gagal kelas. Dan karena MBA ini adalah non-profit, maka akhirnya yang harus kita gunakan adalah kaidah ma la yudraku kulluhu la yudraku julluhu. Ini kaidah fiqhiyah, kaidah yang ada pada pembahasan fikih. Apa yang tidak mungkin diraih semuanya, maka jangan ditinggalkan semuanya. Dan perjalanan MBA saya kira dari awal hari sampai hari ini adalah perjalanan yang tidak pernah sampai di nominal 100%. Bahkan mungkin separuhnya. Bahkan mungkin seperempatnya. Tetapi ketika sedikit kebaikan yang kita dapat itu adalah kita tidak ambil, maka akan hilang kebaikan tersebut. Merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Ustaz Arif, bahwa ujung dari kegiatan MPA kita ini adalah dakwah, maka perlu kita garis bawahi, ketika kita bicara dakwah, maka target daripada dakwah itu ada dua. Terbukanya maslahat selebar-lebarnya
dan tertutupnya mafsadah sekecil-kecilnya. Ketika kita sepakat bahwa MBA ini adalah payung dakwah yang kita angkat, maka tujuan daripada dakwah itu adalah bagaimana terbukanya maslahat selebar-lebarnya dan bagaimana tertutupnya madarat sekecil-kecilnya. Ketika kemudian ada maslahat dan ada mafsadah, tentu kita ambil maslahat. Ketika ada dua maslahat, maka kita ambil yang satu kecil, satu besar, kita ambil maslahat yang lebih besar. Ketika ada dua mafsadah, kita ambil mafsadah yang lebih kecil dan kita tinggalkan mafsadah yang lebih besar. Qanifillah, sekali lagi keinginan untuk menjadikan lembaga kita lembaga naik kelas, sebagaimana yayasan naik kelas, untuk pesantren naik kelas, itu memang sebelum kita bicara akhirnya, dipastikan biayanya sudah mahal. Tadi saudara kita sudah mutakoh sempat menyinggung kapan kita ketemu, bulanan, apa mingguan, apa harian. Tolong ikuti Pak Ibnu jam-jaman dia. Habis kita. Ya, kalau kita ikuti Pak Ibnu bisa bukan pulang bawa istri. Tapi pulang malah hilang istrinya malahan. Ada kuliah ini apa guyonan ya? Guyonan. Saya ambil contoh. Dan tentu contoh ini bukan untuk ditiru. Datang dua ustadz kita dari Jember. Waktu di Madinah. Dan berharap belajar dari kita Magelang. Bagaimana mengelola yayasan. Saya jawab, kalau antum pengen yayasan yang naik kelas bukan di Magelang, tapi mungkin di Sukoharjo barangkali, di Alohuwa, atau di Desa Bukadata barangkali. Ada kelas ini cerita, kalau ingin yayasan yang gagal kelasnya, maka kita di Magelang contohnya. Terus saya cerita, dan ceritanya sekali lagi bukan untuk ditiru. Magelang itu kita punya kegiatan ma'had itu semenjak tahun 2000 sampai tahun 2025. Dan itu berarti sudah separuh umurnya Habib Bopai. Iya. Kali berapa? Iya. Dan selama 25 tahun kita kerja, baru kita ketemu Sivitas setelah Idul Fitri kemarin. Dan kita baru tahu ternyata Sivitas kita ada 600 orang. Kita tidak pernah ketemu selama 25 tahun. Semuanya. Baru sekali itu. Ini yayasan yang tidak naik kelas. Maka saya bilang kalau antum ingin tahu yayasan tidak naik kelas, maka contohnya adalah masalah. Saya tidak menolak sama sekali keinginan yayasan naik kelas dengan sekalian aturan-aturannya, dengan sekalian apa namanya yang harus dihadirkannya sebagainya. Ada kelebihan tentu menjadi semua yang lebih sempurna itu adalah yang terbaik. Tetapi ketika tidak bisa kita meraih semuanya, maka seberapa yang bisa kita pegang itu kita syukuri.
Tapi terus kita berusaha untuk membikinnya lebih baik, dan apa yang disampaikan oleh Ustadz, oleh Akhi Abu Taqwa tadi, juga sudah saya terima juga masukan dari Ustadz Fauzi tentang yayasan, juga Ustadz Airuf juga sudah saya kirimin. Dan saya kira kalaulah barangkali seperti itu saja isi daripada anggaran dasar dan arus rumah tangga kita, memang akan muncul lebih baik daripada tidak punya sama sekali. Itu barangkali.